Dalam kehidupan sehari-hari, menjaga persatuan dan kesatuan dapat dilaksanakan dengan saling membina kerukunan di antara warga masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat, kuat, dan ceria. Bertemu lagi dengan Ibu Dian Ferawati. Kali ini kita akan belajar tema 6, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Adapun tujuan dari pembelajaran ini yaitu 1. Siswa dapat mengetahui keadaan masyarakat yang sejahtera. 2. Siswa dapat mengidentifikasi perbedaan masa kanak-kanak dan masa pubertas. 3. Siswa mampu menyebutkan pengalaman melaksanakan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, siswa mampu menyebutkan ciri-ciri reklame dan berkreasi membuat reklame. Setiap orang harus berupaya untuk hidup sejahtera. Jika semua warga Indonesia sejahtera, negara ini akan semakin kuat. Masyarakat yang sejahtera akan mampu mengembangkan negara Indonesia supaya lebih maju. Selain itu, masyarakat sejahtera akan mampu menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Ayo amati gambar berikut. Apakah beberapa contoh gambar di samping menunjukkan keadaan masyarakat yang sejahtera? Gambar tersebut menunjukkan masyarakat sejahtera karena dapat memenuhi kebutuhan dengan baik, seperti dapat bersekolah, dapat berhubungan baik antar umat beragama, mendapatkan hasil panen yang memuaskan, dan dapat berolahraga di lingkungan yang bersih dan sehat. Anak-anak kelas 6, kalian sekarang sudah bukan lagi anak-anak, melainkan sudah memasuki masa pubertas. Apa itu masa pubertas dan bagaimana ciri-cirinya? Apa itu pubertas dan bagaimana ciri-cirinya? Pubertas adalah masa ketika seorang anak mengalami perubahan fisik, psikis, dan pematangan fungsi seksual. Masa pubertas dalam kehidupan kita biasanya dimulai saat berumur 8 hingga 10 tahun dan berakhir kurang lebih di usia 15 hingga 16 tahun. Pada masa ini, memang pertumbuhan dan perkembangan berlangsung dengan cepat. Pada wanita, pubertas ditandai dengan menstruasi, sedangkan laki-laki ditandai dengan mimpi basah. Apa ciri-ciri kanak-kanak dan pubertas itu? Ciri kanak-kanak antara lain 1. Mampu merekam dalam ingatan berbagai peristiwa. Yang kedua, mulai menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Yang ketiga, memiliki rasa ingin tahu yang besar. Yang keempat, emosi masih berubah-ubah. Yang kelima, keinginan memiliki barang orang lain. Keenam, mulai mengenal hal-hal yang baik dan buruk. Ciri-ciri masa pubertas laki-laki dan perempuan itu berbeda. Ciri-ciri masa pubertas laki-laki: badan bertambah tinggi, suara membesar, jakun mulai tumbuh, bahu bertambah lebar dan bidang, tumbuhnya rambut halus di ketiak dan alat kelamin. Ciri-ciri masa pubertas perempuan: tumbuhnya rambut halus di ketiak dan alat kelamin, suara jadi melengking, payudara mulai tumbuh dan membesar, panggul membesar. Jadi, perbedaan masa kanak-kanak dan masa pubertas adalah pada segi fisik terjadi perbedaan antara masa kanak-kanak dan masa pubertas. Di antaranya, belum berubahnya suara pada masa kanak-kanak, sedangkan pada masa pubertas sudah ada perubahan suara, baik putra maupun putri. Dari segi non-fisik, masa kanak-kanak masih kurang sikap sosialnya dibandingkan masa pubertas.
Dalam kehidupan sehari-hari, menjaga persatuan dan kesatuan dapat dilaksanakan dengan saling membina kerukunan di antara warga masyarakat, antar pemeluk agama, suku, ras, dan budaya. Contoh pelaksanaan hak dengan benar antara lain memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan, hemat dalam memanfaatkan serta tetap menjaga kelestarian. Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Di Indonesia, setiap orang wajib mendaftarkan diri dan mempunyai nomor pokok wajib pajak atau biasa disebut dengan NPWP. Nah, biasanya banyak reklame sederhana yang mengajak kita untuk taat membayar pajak. Apa itu reklame? Reklame adalah suatu karya seni rupa yang bertujuan untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan, atau menawarkan produk berupa barang atau jasa kepada konsumen. Berdasarkan tujuannya, reklame terdiri dari reklame komersil dan reklame non-komersil. Ditinjau dari jenisnya atau media, reklame terdiri dari reklame audio, visual, dan audio-visual. Unsur reklame media visual yaitu berupa gambar dan tulisan. Contoh reklame media visual yaitu baliho, poster, spanduk, brosur. Ciri-ciri poster: 1. Bahasa singkat, padat, dan komunikatif. Yang kedua, bersifat persuasif atau mengajak atau membujuk. Ketiga, dilengkapi gambar, warna, dan foto ilustrasi. Keempat, ditempel di tempat-tempat umum. Langkah-langkah membuat reklame sederhana. 1. Siapkan alat dan bahan. Adapun alat dan bahannya adalah kertas gambar, pensil, penghapus, pensil warna, spidol, cat air. Yang kedua, buatlah sketsa gambar yang akan disajikan. Yang ketiga, sempurnakan sketsa gambar dengan menebalkan menggunakan spidol. Yang keempat, tuliskan isi pesan pada tempat yang telah disediakan dalam gambar. Yang kelima, warnai gambar sehingga tampak menarik. Yang keenam, selesai. Silahkan anak-anak membuat poster pada selembar kertas yang berisi pesan untuk melaksanakan tanggung jawab. Bisa tanggung jawab di rumah, di sekolah, di lingkungan masyarakat, atau sebagai warga negara. Pilihlah salah satu, kemudian kalian kerjakan dan kumpulkan kepada bapak atau ibu guru untuk dinilai. Sekian pertemuan kita kali ini. Jangan lupa selalu terapkan 4M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.